Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur 104 ayat 28b. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita adalah hidup yang harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi jika kita hanya melihat ke dalam diri kita saja. Jika pandangan kita menyempit hanya tertuju kepada diri kita. Kita melihat diri kita dan membandingkannya dengan orang lain. Ternyata kita memiliki banyak kekurangan. Ternyata Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ternyata Tuhan tidak membiarkan kita mengalami, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena yang ada dalam pikiran kita adalah kita seakan-akan menjadi prioritas dalam rencana Tuhan. Seakan-akan kita adalah target terbesar dalam kehendak Tuhan. Tetapi mari kita melihat secara umum sehingga kita akan bersyukur. Pemazmur tidak hanya melihat manusia secara umum, tetapi dia melihat bahkan bulan, matahari, terang, gelap. Ternyata semua itu sudah diciptakan Tuhan, dirancang dengan baik, sehingga manusia yang ada di dunia ini merasakan betapa indahnya ciptaan Tuhan itu. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan, sehingga ekosistem itu bisa berjalan dengan baik. Artinya manusia jangan hanya melihat ke dalam dirinya, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mempersiapkan, Tuhan membentuk, Tuhan merancang sehingga semuanya sungguh amat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini ada kalimat atau kata apabila engkau. Artinya ketentuan, keputusan ada di tangan Tuhan. Dan ternyata semua yang terjadi di dunia ini ada di tangan Tuhan. Saya akan membaca mulai ayat 28 sampai 30. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Sukacita yang dirasakan manusia itu karena kehendak Tuhan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Hidup manusia ada di tangan Tuhan. Sekarang kita bisa sehat, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Sehingga mari kita bergantung kepada Tuhan. Ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Bumi ini berada di bawah kendali Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 104 ini, kita melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita saat ini. Ternyata apa yang terjadi di Alkitab, sukacita, dukacita, semua itu Tuhan izinkan. Yesus diuji. Abraham diuji. Ayub mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kisah Sodom dan Gomora, zaman Nuh, pembuangan bangsa Israel, semua terjadi atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan itu? Mengapa Tuhan tidak mengubah kelakuan manusia itu sehingga manusia menjadi baik? Tentu kita jangan memaksakan cara pandang manusia, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, rencana
yang mulia. Demikian juga saat ini tahun 2020, 2021, masa-masa sulit bagi semua orang, bagi semua yang hidup. Karena seakan-akan nyawa itu sangat terancam. Nyawa itu sebentar saja bisa hilang. Mungkin dahulu banyak orang mengatakan, kita tidak usah takut kepada COVID-19. Kita sebut saja nama Tuhan. Tuhan menyertai kita, kita akan selamat. Kenyataannya orang yang mengatakan itu pun meninggal. Oleh karena itu semua manusia siapapun dia harus tunduk kepada Tuhan saat ini. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menghilangkan COVID-19? Mengapa Tuhan tidak menutup penyebaran itu? Mengapa Tuhan tidak melindungi manusia dengan kuasanya? Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengizinkan semua terjadi. Tetapi ketika itu pun terjadi, Tuhan membuka rancangan yang baru kepada kita. Tuhan membuka kebaikan yang baru kepada kita. Oleh karena itu, jangan hanya melihat dan menghakimi sesuatu hanya karena sedikit saja. Jangan kita mengubah iman kita hanya karena sesuatu saja. Jangan kita menilai Tuhan itu hanya karena sebuah peristiwa saja. Karena di balik peristiwa itu percayalah, Tuhan punya jutaan-jutaan rencana kebaikan bagi kita. Demikianlah hidup kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan jika kita tidak hanya melihat ke dalam sedikit perasaan kita. Tidak hanya melihat kepada diri kita saja, tetapi mari lihat semua apa yang diciptakan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, maka hari esok akan indah bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya semua dalam kuasa-Mu, dalam rancangan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam menjalani masa-masa sulit saat ini. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas dunia ini, berkuasa untuk menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.